السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Jemaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas hidayah, taufik, inayah yang Allah senantiasa anugerahkan untuk kita semua. Nikmat sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita semua kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Maka untuk memperingan pertanyaan Allah nanti di akhirat, maka di antara upaya yang kita lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah limpahkan teruntuk kedua hasanah kita Nabi Rahmah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau minal muhajirin wal ansar. Semoga kita semua dapat mengikuti langkah perjuangan mereka-mereka yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mendampingi, membersamai dan berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhirat kelak semoga Allah layakkan kita semua para jamaah dan seluruh keluarga kita, anak cucu, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dukhulul jannah, masuk surga semuanya, reuni akbar, pertemuan nanti di surga bi ghairi hisabin wala azab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas terkait hadis tentang seorang perempuan yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ada beberapa sahabat yang kita kenal, yang kita ketahui, al-mubashshirina bil jannah. Ada 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga, tapi tidak terbatas. Ada sahabat-sahabat yang lain juga disebutkan dalam beberapa hadis dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Di antaranya adalah kasus sahabiyah ini, seorang sahabat perempuan yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan dan mengeluhkan ujian dan cobaan yang sedang menimpa sahabiah ini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin dia akan menjadi ahlul jannah, akan masuk surga. Dari Atha bin Abi Rabah
qala qala li Ibnu Abbas. Atha bin Abi Rabah ini adalah muridnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat sekaligus sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah Rasul bersaudara dengan Abbas. Maka kemudian Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menceritakan bahwa telah berkata kepadaku dan menceritakan kepadaku Abdullah bin Abbas tentang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin Abbas, "Ala urika imra'atan min ahlil jannah?" Wahai Abdullah, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang perempuan, ya, dia ahlul jannah, penghuni kelak akan menjadi penghuni surga. Faqultu, maka kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Bala ya Rasulullah." Betul ya Rasul, tolong tunjukkan kepadaku seorang ahlul jannah. Qala, kemudian Nabi bersabda, "Hadhihi imra'atu as-sauda." Lihatlah perempuan ini, kata Nabi. Lihatlah perempuan ini as-sauda, yang berkulit hitam. Nabi SAW bukan mencela, tapi menyebut sifat ya yang ada, sifat fisik yang ada pada perempuan ini. Dan itu nanti ada hikmahnya. Kenapa Nabi kemudian menyebut warna kulit perempuan ini? Hadhihi imra'ah as-sauda, perempuan yang berkulit hitam ini. Atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan perempuan ini berkata, "Inni asra'u ya Rasulullah." Aku sedang mengalami penyakit. Asra, menggunakan sad. Asra itu penyakit kesurupan, hilang ingatan. Kemungkinannya disebutkan di sini adalah asra bil jin, karena kesurupan oleh perbuatan jin. Apa bahasa kita? Kesambet, ya, atau kerasukan jin. Jadi memang ada bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian mengganggu akal manusia, sehingga manusia itu tidak mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengendalikan dirinya. Dia dikendalikan oleh jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Mana dalilnya? Ya kasus sahabiah ini. Asra'u, dia kesurupan. Wa inni atakasyafu, dan bila datang penyakit itu ya Rasulullah, datang ya penyakit kesurupannya, atakasyaf, saya sampai enggak sadar ya Rasulullah, membuka auratku, membuka aurat. Pada Allah Ta'ala li, maka aku minta kepadamu ya Rasul, tolong doakan aku, mintalah kepada Allah agar aku sembuh dari penyakit ini. Qala, kemudian Nabi bersabda, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kamu ada beberapa pilihan, kata Nabi. Kalau kamu bersabar dengan ujian, cobaan, penyakit yang sedang kamu alami, kalau kamu bersabar, walakil jannah, kamu akan masuk surga. Ini jaminan dari Nabi, dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in syi'ti, kalau kamu ingin, da'utullaha
Aku akan berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginanmu. Kamu ingin sembuh, aku akan berdoa kepada Allah ayu afik, maka kamu akan sembuh. Aku akan minta kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Maka kamu pilih yang mana, kata Nabi? Mau sabar atau saya berdoa kepada Allah agar kamu sembuh? Ya, tentu doanya Nabi mustajab. Ya. Faqalat, kemudian perempuan ini memilih asbiru. Saya akan milih sabar ya Rasulullah. Dia memilih dapat jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga dengan syarat bersabar atas ujian tersebut. Bersabar di atas penyakit yang diderita. Faqalat, lalu perempuan ini juga berkata, inni atakasyafu fada'ullaha, tapi ya Rasulullah, tolong doakan agar kalau penyakit itu datang, aku kesurupan, jangan sampai aku membuka auratku. Biarkanlah itu penyakit sampai aku meninggal dunia. Enggak apa-apa, enggak sembuh. Tapi tolong doakan ya Rasulullah, jangan sampai kebuka aurat saya. Ini imra'ah, seorang perempuan. Fada'alaha, maka kemudian Nabi mendoakan sahabiah ini agar bila mana penyakitnya kumat, agar tidak membuka auratnya. Nah, disinilah disebutkan oleh para ulama kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut sifat kulit perempuan itu imra'atun sauda, perempuan hitam kelam. Ya. Karena dia ingin menjaga auratnya. Ulama berkata, beda antara perempuan yang berkulit putih mulus dengan perempuan yang berkulit hitam. Ya. Secara fitrah manusiawi, seorang laki-laki akan lebih condong, lebih tertarik perhatiannya kepada perempuan yang berkulit putih dan mulus. Itu fitrah manusia. Walaupun perempuan ini berkulit hitam, dia tetap ingin menjaga auratnya. Begitulah seorang perempuan muslimah. Perempuan muslimah yang berupaya menjaga fitnah. Fitnah terhadap dirinya, fitnah terhadap orang lain. Nah, ini salah satu disebutkan oleh para ulama, hikmah di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut warna kulit perempuan itu. Tidak ingin menjelekkan, tidak ingin merendahkan. Tapi lihat ini, wahai muslimah, ada perempuan yang berkulit hitam. Secara fitrah manusia, laki-laki itu tidak begitu condong, tidak begitu tertarik. Bahkan ini perempuan bukan gadis, tapi tetap dia ingin menjaga auratnya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, faedah dari hadis ini yang pertama adalah bahwa ada orang-orang yang memang sudah dipastikan, dan kita pun memastikan apa yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang dijamin oleh Nabi melalui wahyu, dia akan menjadi ahlul jannah, masuk surga. Di antaranya tadi kita sebutkan ada sahabat yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara 10 itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka kemudian jamaah, kalau ada orang di luar sana mencaci maki, menghina dan mengatakan bahwa Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar, mereka itu ada di neraka. Ini yukhalif, ini bertentangan dengan apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita mau teliti kemudian mereka-mereka yang kemudian menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman itu di neraka, mereka mengaku adalah pembela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di saat yang bersamaan dia bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita pastikan itu karena kebencian, ya, karena permusuhan kepada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu Nabi SAW menyebutkan langsung, ya, di saat bersamaan 10 orang itu disebut. Ada beberapa sahabat yang tidak disebut saat itu, tapi datang sampai kepada kita riwayat-riwayat tentang Nabi menjamin dia masuk surga. Di antaranya ini nih. Nah, kalau sudah dijamin oleh Nabi dan itu datang dari wahyu, maka enggak boleh kemudian ucapan kita, pendapat kita bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Ya. Nah, jamaah sekalian, maka kemudian dijelaskan kita boleh mentakyin, memastikan. Takyin itu memastikan. Memastikan seseorang kelak akan di surga. Syaratnya orang itu sudah dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kita bersikap raja. Raja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh memastikan bahwa dia dari golongan ahlul jannah. Memastikannya enggak boleh. Tapi berharap kepada Allah bahwa mungkin ada orang saleh, orang taat, waliullah, kekasih Allah. Ya kita berharap, enggak boleh ta'yin. Tidak boleh memastikan, karena yang berhak mentakyin itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar wahyu. Nah, kemudian apa dan siapa yang sudah ditakyin oleh Nabi, enggak boleh kita mukhalafah, menentangnya. Pendapat kita, ya, pandangan kita tidak boleh yukhalif, bertentangan dengan apa yang sudah ditakyin, yang ditetapkan dan dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebagian kelompok itu saya sebutkan tadi. Nah, begitu juga jamaah, kita tidak boleh mentakyin, memastikan seseorang kalau kita tidak menyaksikan. Umpama ini kita kan sering jamaah salat jenazah, betul tidak? Salat jenazah. Enggak boleh kita memastikan. Enggak boleh memastikan bahwa huwa min ahlil khair. Sedangkan kita enggak tahu. Karena kesaksian kita itu kelak akan ditanya, Pak. Tapi berharap, kecuali kita tetangganya, saudaranya, keluarganya, sahabatnya, kita memang kenal ini orang. Dan kita ikut salat jenazah, sang imam setelah itu mengatakan, atashhadu an hadzal mayyit min ahlil khair. Apakah kita mempersaksikan bahwa yang meninggal dunia ini adalah orang baik? Kalau memang kita kenal, tahu bahwa dia ahlul khair, ya ahlul khair, ya ahlul khair itu ya beda-beda tingkatannya. Ada yang khairnya tinggi, banyak, ada yang sedang. Ya, seorang mukmin yang kita kenal mungkin ada kebaikannya, ya kita persaksikan annahu min ahlil khair. Akan tetapi kita ikut salat Jumat di sebuah masjid umpamanya, PKM masjid memberikan pengumuman para jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selepas salat Jumat kami minta keikhlasan dan keridhaannya, nanti akan ada salat jenazah fulan bin fulan. Kita salatlah di situ,
kita nggak kenal ini orang, siapa dia? Kemudian saya mengatakan, apakah Anda persaksikan orang ini adalah orang baik, min ahlil khair? Nah, disinilah pakai kaidah ini. Nashhadu insyaallah. Nah, karena kita nggak boleh mempersaksikan yang kita nggak tahu. Oh, kita nggak kenal. Jangan-jangan ini orang nggak pernah sholat, tapi karena tetangga keluarga nggak mungkin membiarkan ini orang tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa disolatkan, dibawalah. Sedangkan dia nggak pernah sholat. Oh, banyak kasus begitu, Pak. Nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah sholat. Sholatnya hanya 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Wah, ya, kalau 2 hari itu tuh kalah jamaah masjid. Paling depan dia. Senjata udah digelar depan. Tapi setahun 2 kali. Nah, kita tahu dia seperti itu. Dia nggak pernah sholat. Belum sholatkan jenazah. Min halil khair, insyaallah min halil khair. Hati-hati, persaksian kita itu kalau ditanya, maka ucapkan insyaallah. Insyaallah min halil khair. Atau kita nggak kenal ini orang yang disolatkan, RT mana, RW mana, orang mana, kita mampir di masjid itu, salatlah. Karena memang ada keutamaannya salat jenazah. Kenal tidak kenal, yang bersangkutan si mayit salat. Orang yang salat mendapat qirat, ya, mendapat pahala yang besar seperti gunung Uhud, baik kita kenal ataupun tidak. Tapi untuk masalah mempersaksikan, hati-hati. Kita hanya mempersaksikan sesuatu yang kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui, maka pergunakan kalimat insyaallah. Hanya Allah yang tahu. Insyaallah, bila Allah kehendaki, ya, dalam kehidupannya, pergaulannya sehari-hari, dalam muamalah dan ibadahnya, ya mungkin orang ini ahlul khair. Ya. Jadi kita tidak boleh mempersaksikan sesuatu yang kita tidak ketahui. Kemudian apa yang sudah ditakyin, ditetapkan dan dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mukhalafah. Ya, kontra dengan apa yang disampaikan dan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah di dalam hadis ini, masyru'iyahnya, diperbolehkan. Diperbolehkan seseorang datang atau meminta kepada orang yang kita anggap dalam pandangan kita dan anggapan kita bahwa fulan bin fulan adalah orang baik, orang soleh, orang alim memiliki ilmu, saleh dalam ibadahnya. Kemudian kita datang, tolong ya, doakan saya lagi sakit atau keluarga sakit, doakan kami punya hajat ini dan itu. Jadi masyru'iyahnya dalam syariat diperbolehkan seseorang minta untuk didoakan, ya. Sebagaimana sahabiah ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar didoakan karena dia yakin doa Nabi. Tapi di balik semua itu jamaah, tentu doa orang-orang saleh terlebih adalah doa para Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, insyaallah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling utama keyakinan kita ini, keyakinan kita yang minta didoakan. Jangan mengandalkan hanya doa orang lain, tapi ikhtiarnya kita, tawakalnya dan bergantungnya kita kepada Allah itu kurang. Enggak boleh. Enggak boleh hanya menggantungkan doa kepada orang lain. Karena bisa jadi jamaah, ada orang yang kita anggap atau mungkin dikenal oleh manusia, dia orang alim, orang saleh, orang taat, tapi dibandingkan dengan doa kita sendiri, bisa jadi doa kita lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa penyebab. Di antaranya kebutuhan kita yang berdoa. Allah Maha tahu kebutuhan kita yang berdoa.
dibandingkan dengan orang lain mendoakan kita. Ya, karena kita yang punya hajat, Pak. Kita punya keperluan kepada Allah. Apalagi hajat dan keperluan kita ini begitu mendesak, begitu kita harapkan, itu akan hadir tuh permohonan dengan penuh khusyuk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi, Pak. Ada doa Nabi ditolak, tidak diterima, tapi doa bukan Nabi diterima oleh Allah. Kasusnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Jadi kisahnya ada seorang perempuan mandul, Pak. Ini udah bertahun-tahun berkeluarga tapi belum punya keturunan. Datanglah perempuan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini dalam Israiliyat diceritakan. Lihat bagaimana kekuatan doa itu. Kekuatan doa orang yang tempat kita menjadikan wasilah agar dia mendoakan kita dibandingkan doa kita sendiri. Nah, ini perempuan yang mandul datang ke Nabi Musa, wahai Nabi Allah, engkau kan kalimullah, orang yang langsung komunikasi dengan Allah. Tolong doakan saya. Kata Nabi Musa, doa apa? Saya ini sudah bertahun-tahun menikah, mengharapkan anak keturunan, tapi sampai saat ini wahai Nabiullah belum punya keturunan. Tolong doakan, minta sama Allah. Dan dia udah berdoa, ini perempuan terus berdoa. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam mengangkat tangannya minta kepada Allah, ya Rabb urzuqhal walad. Ya Allah, ini ada hambamu perempuan datang kepadaku minta didoakan. Kabulkan ya Allah, berikan dia keturunan. Sudah lama berkeluarga. Langsung direspon oleh Allah, wahai Musa, perempuan yang kamu doakan itu aku sudah mentakdirkan dia seumur hidupnya menjadi mandul. Aku takdirkan dia menjadi perempuan mandul. Mandul nggak punya anak. Aku takdirkan mandul, kata Allah. Setelah itu kemudian Nabi Musa menyampaikan kepada perempuan ini bahwa dia sudah berdoa minta kepada Allah, tapi takdirmu nggak punya anak. Memang itu takdirmu, sabar, ikhlas, redha ya. Memang takdirmu mandul. Tapi lihat perempuan ini tidak pernah berputus asa. Dia tahu wasilah untuk berkomunikasi dengan Allah, minta sama Allah itu lebih dekat dirinya dengan Allah dibandingkan orang lain dengan Allah. Tuh lihat. Allah itu lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita, urat nadi kita. Ya. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia tahu bahwa antara dia dengan Allah lebih dekat dibandingkan cari jalur yang lain. Untuk kepada Allah, dia tetap minta, ya Rabb, ya Rabb. Aku tidak berputus asa. Aku minta ya Allah. Walaupun dah tahu takdirnya jadi perempuan mandul. Tahun berikutnya, perempuan itu kan gantung berapa? Hamil 9 bulan. Ya, lebih dari 1 tahun tiba-tiba perempuan ini datang ke Nabi Musa. Datang ke Nabi Musa menggendong bayi masih kecil. Kagetlah Nabi Musa. Bukankah kamu dulu perempuan yang datang minta untuk didoakan punya anak? Betul. Terus ini anak ini siapa? Anak saya, katanya. Kan kaget Nabi Musa. Dan Nabi Musa minta sama Allah, berdoa, ya Rabb, bukankah perempuan ini engkau takdirkan dia mandul, tapi kenapa dia punya anak? Kata Allah kepada Nabi Musa, iya, dia memang aku takdirkan mandul, tapi karena setiap waktu, setiap saat dia bermunajat meminta kepadaku, maka aku rubah takdirku. Lihat itu. Karena dia tidak berputus asa, dia bersabar dengan masa-masa dia tidak punya anak keturunan, dan dia terus meminta kepadaku, maka aku rubah takdirku. Yang tadinya dia mandul tidak punya anak, aku takdirkan dia punya keturunan. Nah, tapi ada masa yang dilewati oleh perempuan ini dengan penuh kesabaran. Ya, keredaan dan keikhlasan.
Ternyata takdir bisa berubah, Pak. Bisa berubah. Disinilah kemudian kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Ada dalam kitab akidah, takdir itu ada yang sifatnya sanawiyan, takdir tahunan. Jadi itu Allah rubah itu takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Ada takdir harian. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mengurus hamba-hambanya. Ada takdir yang kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu takdir kita jemaah. Karena kita tidak tahu qadar dan qada kita, yaitu takdir kita dalam hidup ini, maka kemudian ya kita memperbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perkara yang kita anggap sulit, mungkin ini sudah takdirnya, belum tentu sampai akhir seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian, di antara faidah yang disebutkan di sini diperbolehkannya masyru'iyah seseorang minta didoakan oleh orang lain. Tapi di balik semua itu ada doa yang paling kuat, yaitu doa kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini masyru', diperbolehkan, ya, tentu yang paling utama adalah kita sendiri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kasus yang menguatkan perkara itu, di antaranya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di antara faidah yang dijelaskan tentang kesabaran, ya. Kesabaran sahabiah ini ketika mendapatkan ujian penyakit. Kalau di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, seseorang menasihati orang lain atau mengingatkan atau memotivasi, menguatkan orang yang tertimpa musibah itu gampang, mudah. Ketika kita menjenguk orang sakit, kemudian kita mengatakan sabar ya, mudah-mudahan cepat sembuh, insya Allah menjadi pelebur dosa, diangkat derajat. Yang gampang kita nyebut, mudah kita ucapkan. Tapi belum tentu kalau kita berada dalam posisi itu kemudian memiliki kesabaran. Maka tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba melebihi sifat sabar. Ini anugerah yang luar biasa. Ada orang yang diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara teori orang bisa memaparkan tentang tingkatan-tingkatan sabar. Indikasi orang-orang yang sabar, keutamaan sabar, pahala yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Tapi ketika diberikan ujian belum tentu ya kita mampu mengingat semua itu. Maka dalam hal ini pun jamaah belum tentu nih. Sekarang yang menyampaikan materi tentang sabar itu lebih sabar dari jamaah, belum tentu. Tapi memang kewajiban kita kan saling mengingatkan, saling menasihati. Terutama ditimpa penyakit. Seperti perempuan ini. Dia memilih asbiru. Kalau begitu ya Rasul, saya memilih sabar aja. Karena jaminannya surga. Ya. Itu salah satu yang menguatkan sahabiah ini. Memang sudah dipastikan. Kalau kita kan belum tentu, Pak. Sabar-sabarnya kita tidak bisa jadi jaminan masuk surga. Tapi yang dipastikan itu adalah kesabaran kita di atas penyakit akan membersihkan dosa-dosa kita. Untuk mentakyin memastikan nggak bisa. Ya.
sebagaimana di dalam Al-Quran memberikan kabar kepada kita tentang sifat, ya, tentang sifat orang-orang yang sabar, yang mana orang-orang sabar dijamin masuk surga, tapi diberikan sifat-sifatnya. Nah, kalau kemudian ada orang atau kita berupaya meraih dan mengamalkan sifat-sifat sabar ini, barulah kita raja, ya, raja berharap bahwa mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sifat-sifat orang-orang yang sabar, maka kemudian Allah tulis, Allah takdirkan kita menjadi ahlul jannah. Ada kisah yang lain tentang kesabaran seorang perempuan ketika ditimpa penyakit. Ada kisah tentang Ummu Ala. Ummu Ala yang dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabiah bernama Ummu Ala. Nabi menjenguknya. Dan ini dikisahkan Nabi tidak sendiri. Dan Ummu Ala bukan sendiri di rumahnya. Dan diperbolehkan, ya, bila mana memang ada faedah menguatkan orang yang kita jenguk. Ummu Ala dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ummu Ala mengadukan penyakitnya dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini para jamaah, di antara adab yang harus kita pahami ketika menjenguk orang sakit, itu jangan lupa mendoakannya, ya. Bukan hanya membawa tentengan, bawa oleh-oleh, buah tangan, ya, itu bagus, bersedekah, memberikan perhatian. Tapi di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jangan lupa mendoakannya. Dan tidak boleh berlama-lama, Pak. Di antara adab bertamu di rumah orang sakit, enggak boleh berlama-lama. Ya. Ini kadang kita jenguk orang sakit, ya, lama banget di rumahnya. Pagi sampai sore. Si tuan rumah, keluarganya enggak enak, ngusir kita. Gimana? Itu adab tuh. Memang sebentar. Datang menguatkan, memberikan motivasi, bawa sesuatu, doakan. Ya. Walaupun sebentar kita duduk menziarahi, menjenguk orang sakit, kita dapat doa malaikat. Ada keutamaannya, doa malaikat. Dan ada hadis qudsi menyebutkan bahwa di akhirat nanti ada dialog, Pak. Ada dialog antara Allah dengan seorang hamba. Di antara dialog yang disebutkan dalam hadis qudsi ini panjang. Allah bertanya kepada hamba tersebut, dulu di dunia aku sakit, tapi kenapa kamu tidak menjengukku, kata Allah. Nah, hamba heran, ya Rabb, Anta Rabbul Alamin, Engkau kan Allah, Engkau Tuhan. Mana pernah kami temukan Engkau sakit di dunia? Bagaimana kami akan menjenguk Engkau, ya Rabb, sedangkan Engkau adalah Tuhan, dan Engkau tidak pernah kami temukan sakit. Maka Allah mengatakan, bukankah kamu tahu dulu ada hambaku yang kamu tahu, kamu kenal, itu sahabatmu, itu keluargamu, dia mengharapkan engkau menjenguknya, tapi kamu tidak datang menjenguknya. Seandainya kamu ingat itu, dia sahabatmu, dia keluargamu, dia kerabat, dia mengharapkan engkau datang menjenguknya. Coba kamu datang menjenguk yang bersangkutan, kamu akan mendapati aku di situ, seolah-olah kamu menjengukku, kata Allah. Jadi di antara keutamaannya, ya, seolah-olah kita menjenguk Allah, padahal Allah Rabbul Alamin. Seolah kita datang kepada Allah, kita dapati Allah di situ, mendapati janji-janji kebaikan yang Allah
berikan kepada orang yang datang, menguatkan, membesarkan hati, memberikan motivasi dan mendoakan orang yang sakit. Dan kemudian di antara faidahnya jamaah disebutkan di sini kesabaran yang dipilih oleh sahabat ini. Kesabaran. Di dalam Al-Quran hanya satu pahala yang Allah janjikan, tak terhingga, tak terbatas, hanya bagi mereka yang sabar. Sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam surat Az-Zumar. Illam ukhti, kalau enggak salah itu di ayat ke-10 di surat Az-Zumar, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang merawat sifat sabarnya, inilah orang yang kelak diberikan pahala tak terhingga, ya, tak terbatas. Karena berat, dan di akhirat nanti ada orang-orang yang dihisab oleh Allah. Yang pertama dihisab itu adalah ahlul musibah. Ahlul musibah sebelum dihisab ahlul afiyah. Yang pertama dihisab ahlul musibah. Mereka-mereka yang di dalam hidupnya itu ya Rabb, tidak henti-hentinya mendapatkan ujian dan cobaan. Diuji oleh Allah lewat ini, lewat keluarga, ada yang meninggal, keluarga ada yang sakit, dia tengok kiri, subhanallah, dia lihat orang sehat-sehat aja, keluarganya tentram, adem ayem. Ada yang diuji lewat harta, sedangkan dia lihat orang lain dilancarkan, dimuluskan rezekinya, diuji lewat harta, dan seterusnya. Ada orang yang semasa hidup mendapatkan ujian, maka ini yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab, dibersihkan dosa-dosanya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kemudian dihisab ahlul afiyah. Ahlul afiyah itu orang yang mendapatkan ujian di dunia tapi tidak sebesar ujian yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Dan disebutkan bahwa ahlul musibah ini ya yang terlebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan ahlul afiyah, ya. Tapi tidak boleh kemudian jamaah, kalau begitu, kalau memang ahlul musibah di akhirat nanti lebih dahulu masuk surga, ya Allah silakan timpakan musibah kepadaku biar nanti aku lebih dahulu masuk surga. Enggak boleh. La tatamannau liqa'al adu, enggak boleh mencari musuh. Karena kalau ketemu musuh belum tentu nanti kita menang. Tapi kalau tiba-tiba musuh datang, musuh di depan kita, enggak boleh lari dari musuh. Itu. Tapi kalau mencari musuh enggak boleh. Berangan-angan biar nanti ketemu sama musuh, nah itu enggak boleh. Ya. Mengharapkan kematian enggak boleh. Ya, nggak apa-apa, saya diuji dengan penyakit yang seberat apapun sampai saya meninggal, nggak boleh. Orang meminta kematian itu nggak boleh. Walaupun ada kasusnya Siti Maryam. Di dalam surat Maryam kan ada ungkapan statementnya Maryam, ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah, seandainya aku mati saja sebelum kejadian ini. Kan kata Ustaz enggak boleh minta kita mati. Sedangkan ada statementnya Maryam diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya laitani mittu qabla hadza. Seandainya aku mati saja ya Allah sebelum kejadian ini. Kejadian apa? Hamilnya Maryam. Hamilnya Maryam, kemudian dia diguncingi, dikata-katain, kamu perempuan pelacur, sok suci, bukankah selama ini kami kenal engkau tinggal di mihrab, jadi perempuan yang salehah,
tapi tiba-tiba kamu hamil, kamu perempuan nggak benar. Jadi semua keburukan-keburukan itu dialamatkan kepada Maryam. Nah, kata Maryam yang Allah abadikan, ya laitani mittu qabla hadza, itu bukan Maryam karena dia dirundung oleh ucapan-ucapan buruk itu, bukan. Yang dia khawatirkan adalah ketika orang mengatakan kamu ini kan perempuan baik, ya, kamu perempuan yang salehah, itu yang kami kenal. Kamu pakai hijab, kamu tinggal di mihrab. Yang dia khawatirkan Maryam itu adalah nanti ini berdampak terhadap agama. Nanti kalau ada orang baik seperti apa yang saya lakukan, orang akan beranggapan percuma seperti dia. Toh juga Maryam begitu. Percuma pakai hijab, pakai kerudung. Tuh lihat Maryam, pakai kerudung, pakai hijab, nggak pernah keluar rumah, tiba-tiba hamil. Itu yang dia takutkan. Ya Allah, kenapa kejadian seperti ini? Kalau umpamanya saya difitnah untuk pribadi saya, itu nggak apa-apa, kata Maryam. Tapi kalau fitnah ini kemudian berdampak kepada orang lain, berdampak pada agama, ya Allah, kenapa kejadian seperti ini? Itu. Jadi Maryam itu minta, ya laitani mittu qabla hadza, bukan minta menyesali, ya Allah biar mati saja. Ya. Dia berstatement seperti itu bukan karena dia nggak sabar atas dirinya, tapi dia takut, dia khawatir nanti orang berprasangka buruk terhadap agama. Karena Maryam perempuan baik, perempuan salehah, dia menjaga dirinya di mihrab, nggak pernah keluar rumah. Itu dia menjaga agamanya, tiba-tiba hamil atas kehendak Allah. Nanti di kemudian hari kalau ada orang yang teguh memegang agama, teguh dalam prinsip beribadah, taat kepada Allah, orang akan mencemooh dia. Percuma kamu seperti itu, nggak ada gunanya. Jangan sok-sokan jadi orang alim. Lihat itu juga Maryam begitu jadinya. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, makanya kemudian orang yang berusaha mengamalkan agama, menyampaikan agama, ini berat tanggung jawabnya. Jadi corong, jadi objek yang dilihat oleh orang lain. Bayangkan kalau ada pimpinan pondok pesantren melakukan perzinahan, naudzubillah, kan itu ada. Sama nggak dampaknya dengan, mohon maaf, orang di sana, di luar sana yang biasa-biasa saja nggak dikenal orang, dia melakukan zina. Sama nggak dampaknya terhadap agama? Beda. Gara-gara pimpinan pondok pesantren melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya, santriwatinya, akhirnya tersebar ya kekhawatiran, ketakutan. Dan ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang benci terhadap sistem pendidikan di pesantren. Wah, gak usah masukkan anakmu ke pesantren, percuma. Lihat tuh, pimpinan pondok pesantren juga begitu. Itu yang terjadi. Jadi fitnahnya luar biasa, dampaknya luas, pengaruhnya besar. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Maryam. Makanya kemudian mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza. Kalau seandainya hanya menimpa diri saya, enggak masalah, kata Maryam. Jadi ada sikap perbuatan yang berpengaruh kepada agama. Banyak kami khawatir, hati-hati. Semoga Allah membimbing kita. Ya. Kita membimbing para alim ulama, para guru, para asatidz. Semoga tetap istiqamah dengan apa yang disampaikan. Ini doakan ya. Jamaah. Jadi para jamaah bukan hanya setelah kajian umpamanya atau mengikuti orang yang kita anggap soleh, setelah itu tolong doakan kami. Enggak, bukan hanya itu. Doakan juga guru-gurunya. Doakan para alim ulama, doakan agar mereka istiqamah. Sebagaimana diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya. Dia mendoakan anak muridnya, jamaahnya,
dan dia juga mendoakan jamaahnya, mendoakan gurunya agar istiqomah. Karena dampaknya luar biasa jamaah. Saya punya sahabat dekat. Ya kalau saya sebut namanya di sini udah pasti tahu dah kasusnya. Ya. Ini sebagai pelajaran, kita tidak menggibah. Karena sudah diketahui halayak ramai. Ya. Sahabat saya dekat. Kan pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Makanya jangan lihat ya berilmu seperti itu, jangan anggap bahwa dia orang suci. Iya, tidak ada yang suci, tidak ada yang maksum. Yang suci, yang maksum itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang ini digunakan, ini dijadikan senjata oleh orang yang di luar kita untuk menghantam kita. Nah, karena perbuatan kita sendiri. Ya. Tokoh agama dikenal halayak ya, umat melakukan perbuatan yang tidak pantas. Na'udzubillah, na'udzubillah, lakukan sodomi, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, tidak boleh seseorang ketika mendapatkan ujian dan cobaan, kemudian dia berputus asa dan mengatakan, "Yaudah, mending saya mati saja." Itu enggak boleh. Enggak boleh meminta kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak mungkin, kata Nabi, kalau tidak mungkin menghadapi ujian dan yang berat itu, mintalah dengan berdoa. Ya Allah, kalau memang kematian itu lebih baik untukku, maka wafatkan aku dalam keadaan iman Islam. Bila mana aku terbebas dari ujian ini, kalau penyakit adalah diberikan kesembuhan, itu lebih baik, sembuhkan ya Allah. Nah, itu juga doa yang kita baca bila mana kita menjenguk orang yang sedang sakit. Kita lihat ini, subhanallah, yang kita jenguk sudah dalam kepayahan, penyakit kanker sudah stadium 4 dan berat. Kayaknya sembuh itu harapannya sedikit. Dan itu disampaikan oleh orang yang punya khibrah, punya ilmu, ahli medis. Dari pengalamannya, dari ilmunya, orang yang kalau sudah sampai pada stadium ini, harapan sembuhnya ya 0,0. Maka kalau tidak mungkin untuk sembuh, doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, si fulan ini sakit. Kalau memang kematian menurutmu ya Allah lebih baik, kan Allah yang Maha tahu, maka wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dia ya Allah. Tapi kalau sembuh itu menurutmu ya Allah, hanya Allah yang tahu, itu lebih baik, sembuhkan ya Allah. Ada pilihannya. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian, bahwa ketika seseorang bersabar atas ujian dan musibah yang dihadapi, maka insyaallah taala mendapatkan ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabiah ini. Seandainya ada orang yang mendapatkan kasus yang sama, penyakit yang sama, keadaan yang sama seperti perempuan ini dan dia bersabar, maka insyaallah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini belum kita bahas tentang kasus bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Mungkin di lain kesempatan insyaallah kita bahas tentang hakikat kesurupan. Jin bisa masuk ke tubuh manusia, kemudian mengganggu ya kesadaran manusia, dan manusia tidak mampu mengendalikan dirinya. Karena waktunya mungkin ada yang ingin diperjelas, ingin ditanyakan jamaah, silakan. Sudah masuk waktu syuruk? Sudah? Masya Allah. Ya. Cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Oh ada, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita mengundang orang tetangga dan mendapatkan termasuk Ustaz yang dikeluarkan di masjid itu, memohon kepada undangan itu untuk mendoakan dirinya. Nah, itu apakah bisa diperbolehkan? Walaupun yang kita doakan itu belum melaksanakan sesuatu hajat. Ini mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi masyru'iyah diperbolehkannya saling mendoakan. Tidak menjadi syarat jamaah, tidak menjadi syarat bahwa yang mendoakan kita itu orang yang lebih soleh, tidak jadi syarat. Bukan syaratnya bahwa kiai harus mendoakan jamaahnya, kemudian jamaah itu enggak bermanfaat doanya buat kiai, enggak. Ya. Masyru'iyahnya diperbolehkan saling mendoakan antara tarafain, kedua belah pihak. Siapapun, apakah itu yang didoakan itu lebih alim, lebih saleh, boleh minta didoakan oleh orang yang mungkin hanya Allah yang tahu kesolehan, kealiman, ya, keluasan ilmu seseorang dari orang yang lebih rendah. Ya, buktinya mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah minta didoakan. Nabi loh. Nabi siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kepada Umar, "Wahai Umar, kamu akan berangkat umroh, jangan lupa ya doakan saya." Pertanyaannya, mana lebih mustajab, doa Nabi atau Umar? Doanya Nabi. Tapi kenapa Nabi minta agar Umar mendoakannya? Ini ajaran isyarat masyru'iyah, diperbolehkan saling mendoakan siapapun. Nah, kemudian apakah itu sifatnya personal atau jamaatan, kolektif, rame-rame? Ini ada orang kemudian, oh saya ngundang jamaah Masjid Al-Hasanah, kami punya hajat, ya, mudah-mudahan hajat kami dikabulkan lewat wasilah doa para jamaah. Saya undanglah jamaah Masjid Al-Hasanah ke rumah, tolong doakan kami hajat. Diperbolehkan. Walaupun tadi Bapak menyebutkan ini perkara belum dilakukan. Di antara mintalah, semoga apa yang belum kita lakukan ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukannya. Sang sahibul rumah, kemudian sahibul hajat bilang, tolong ya doakan anak saya yang itu tuh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Umpamanya, padahal anaknya ini, wah saya nggak mau nikah. Dia bilang nggak mau nikah, tapi ayahnya bilang doakan mudah-mudahan dapat jodoh. Dia sendiri nggak ikhtiar, boleh nggak? Boleh, walaupun yang bersangkutan nggak berikhtiar, dia nggak mau nikah, tapi dia doakan karena nikah adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun yang bersangkutan tidak mau, ya saya nggak mau nikah dan dia tidak berikhtiar, belum mau melakukannya, doakan. Mudah-mudahan dengan doa itu kemudian Allah berikan kemampuan, kekuatan, ya. Allah bukakan hati seseorang yang kita doakan mampu mengamalkan apa yang belum dia lakukan. Tolong doakan itu anak saya belum mau sholat, umpama, naudzubillah. Maka doakan. Diperbolehkan, baik secara pribadi ataupun secara kolektif, rame-rame. Boleh. Karena di antara perkara yang dipastikan sampai kepada Allah adalah doa. Baik doa terhadap orang yang meninggal dunia, kita doakan sampai, ya, kita doakan orang yang masih hidup, doa kita sampai. Walladzina yaquluna min ba'di Rabbana, dalil doanya orang-orang sahabat Ansar terhadap orang-orang yang terlebih dahulu meninggal dunia. Nah, itu dalilnya. Tolong ayatnya, sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Nah, itu dalil, ya, dalil tentang doa kita sampai terhadap orang yang kita doakan. Walladzina yaquluna min ba'dihim, Allahumma shalli alaihi wa sallam. Saya lupa ayatnya. Jadi itu dalil, ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi?
Ini dalilnya. Saya lupa tadi jamaah, surat Al-Hasyr ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Itu doa sahabat-sahabat Ansar mendoakan sahabat-sahabat yang terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi doa terhadap orang yang sudah meninggal dunia itu sepakat ulama bahwa doa itu sampai, tidak ada khilaf bahwa doa kita terhadap orang yang meninggal dunia itu sampai. Dalilnya Al-Hasyr ayat 10 ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ikhwanina saudara-saudara kami. Sabaquna bil iman, mereka terlebih dahulu meninggal dunia. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Allah jangan jadikan ada kebencian di dalam hati kami lilladzina amanu, terhadap orang beriman. Ya. Baik, Allah alam bisawab. Mudah-mudahan jamaah sekalian kajian kita pagi hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hadir, siapa yang menyimak, mudah-mudahan dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Keluarga kita, Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan saleh salehah sebagai investasi terbaik kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.